Selamat datang di podcast Minoritas Kuadrat bersama saya Handi Heraldo. Baik, episode kali ini bersama teman-teman saya seperti biasa ada Ilo, ada Arfan dan ada Rodri. Tamu spesial, spesial dari satu kota dan luar kota. Lah, si cewek hilang. Ada. Oh, ada. Ada. Oh, ada Linggar, Yasmin dan ada Linggar. Selamat datang. Linggar berdua siapa tuh Pak Linggar sebelahnya? Bagaimana? Sebelahnya Pak Linggar siapa? Sebelah Pak Linggar siapa? Di sebelah saya ini Apa ODP yang lain? PDP yang lain. Oh. Ya, saya lagi di ruangan steril. Oh, kayak susu ya? Susu Ya. steril itu. UHT saya. Iya. Kok Nggak, ini UHT? serius. Susu dong. Dengan Saya serius ini. Saya bilang, Linggar, saya boleh bicara? Itu universitas mana? Tuh kan? Orang tua. Bercandaan bapak-bapak. Tuh, jokes bapak-bapak tahu Anda. Ya gitu. Dicerna susah, ketawanya bingung. Tapi minta diapresiasi. Diapresiasi. Kayak anak SD Anda. Tidak ada gunanya. Saya memang SD. Tidak ada talent Anda minta kita ketawa. UHT Universitas mana dong? Universitas mana? Orang tua, cuy. Anda. Iya. Nggak, saya mau tanya. Oke, mungkin kalau kita bahas tentang corona, mungkin minggu lalu kita sudah sempat bahas gimana sebaiknya dalam kondisinya. Tetapi beberapa hari lalu, saya lupa hari apa ya, saya share di grup itu. Salah satu dokter yang pertama kali mengungkap bahwa COVID-19 menyebar, itu hilang di Cina. Dan yang ngangkat itu Kompas. Hilang loh, gengs. Dokternya hilang. Hilang atau mati? Pak. Hilang. Gini, Pak. Aku coba cari ya. Iya, meninggal. Bahas-bahas itu sama keluarga saya dan nggak terima semua dengan bahasan saya. Gimana? Silakan. Jadi gini, Pak. Kita melihat corona itu harus dari beberapa sisi ya. Kalau dari sisi kesehatan mungkin kelihatannya seperti sekarang ini kita harus stay at home, kemudian kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi politik itu beda lagi, Mas. Nih. Aku kasih lihat gambarnya ya. Nih. Ya aku udah tahu kok orangnya Arab kan, Kazakhstan ya? Sama yang dokter China, ya? pengungkap pertama virus corona dikabarkan hilang. Jadi kerasa kayak tahun Pak Harto ya? Iya. Ini di Cina ya, salah satu Cina. pengungkap virus di COVID-19 ini hilang. Itu agak nggak masuk akal. Enggak, menurutku gini loh. Kalau Saya saya gimana boleh- Ilo? Sorry, enggak. Kenapa Dia Ilo? orang Cina. Orang Cina dong. Masa orang kandangan kan tidak mungkin. Masa orang Sampang, Pak? Hanya masa di Sampang ada rumah sakit kan masih kan pakai dukun. Berarti yang nemuin corona pertama kali ini orang Cina. Loh. COVID-19 orang Cina. Iya, benar. Ya lah, iya. Iya. Oke, kita maklumin ya. Oke, saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong Kan kita nih. ngomong teori konspirasi ya. Iya. Ya. Menurut teori konspirasi yang ada beberapa yang dibaca, itu sudah ada dari dulu-dulu dan memang sudah dipersiapkan. Iya. Tuh. Itu corona. Ini kan- Itu coronanya. Coronanya iya. Kalau kita lihat dari segi politik ya, Pak ya. Kalau virus tuh nggak mungkin setempat ini gitu loh. Kok bisa timingnya pas banget gitu loh. Paham nggak sih? Maksudnya kayak dia kenanya itu pasti pada waktu yang sudah ditentukan gitu loh. Terus dan kenanya yang kena pasien paling besar, penderita paling besar tuh salah satu negara yang yang jadi poros ekonomi dunia gitu loh. Kan kita nggak tahu juga, mungkin kayak jumlah di Amerika kan 181.000 ya, itu berapa ya? Kemarin tadi pagi saya lihat ya, 190.000. Itu bisa aja kan direkayasa gitu.
Jadi Nah, ada tapi, beberapa. Ya silakan Andi. Jadi ada beberapa teori konspirasi sih yang aku baca. Yang pertama adalah di Wuhan itu memang ada laboratorium virologi. Ya, pokoknya yang Dan meriksa tentang virus lah dan praktek. Terus yang kedua adalah yang pertama kan ya lepas dari laboratorium. Yang kedua adalah dilempar oleh tentara Amerika Serikat yang ikut lomba militeri di Wuhan di Wuhan di Cina juga. Oh iya. Jadi itu awal mulanya. Itu sih awal mula dari teori konspirasi yang aku tahu. Ya, itu bisa aja sih masuk akal ya. Bentar. Maghrib. Oh ya. Waduh. Di sini kok nggak ada? Di rumah saya nggak ada ya. Iya. Nggak, jadi oke, yang saya mau tanya gitu ya, pada awal-awal pertama kali corona ini keluar, saya sih curiga bahwa ini adalah senjata biologis. Iya, udah pasti lah, Pak. Karena tidak ada virus, ya menurut saya secara pribadi ya, oke lah ada orang ngomong pandemik lah, ini mutasi dari virus-virus, tetapi tidak ada satupun virus yang menurut saya itu tiba-tiba berkembang begitu saja, tidak ada, tanpa ada pemicunya. Tidak ada yang, tanpa ada sesuatu yang dibentuk. Pikiran dua saya pertama kali itu, satu, ini adalah murni senjata biologis. Kita tahu persis tahun lalu, Amerika sama Arab itu lagi perang dagang soal minyak. Salah satu yang kena imbas itu Cina. Nah, ini adalah alatnya Cina. Ini pemikiran saya ya, yang saya dari baca. Ini adalah alatnya Cina untuk menunjukkan siapa Cina, gitu loh. Ya, kalian boleh mainkan harga minyak, tetapi saya punya sesuatu juga, gitu kan? Karena semua barang dagangan di seluruh dunia itu rata-rata Cina itu yang paling cepat dan paling murah. Jadi, ya, setuju. Jadi Cina itu memegang sebagian besar perekonomian dunia, barang-barangnya. Tapi kalau di Sisar mahal, Pak. Kenapa? Enggak, lanjut. Enggak, ngomong pasti sampah itu. Lanjut. Oke, itu yang pertama. Dia takut dihina lagi kan, takut dicela lagi kan. Ini salah satu cara untuk joke saya terlalu dark. Enggak ada, jangan ngelak terlalu dark. Apalah. Anda nggak bisa relate saya. Kalau saya bilang Anda nggak bisa relate. Iya, nggak lucu aja, nggak masuk. Kita boleh bicara lagi nggak ini? Boleh. Boleh. Gara-gara yang tengah ini lu asu. Aku di pinggir Salah. Dibahas lagi. Ayo. Ya, yang kedua adalah saya berpikir ini adalah virus yang dijual, ya kan, untuk supaya obatnya itu laku. Jadi mereka punya obat, tetapi supaya untuk ngobatin apa, ya kan, seperti kayak yang zaman dahulu, flu itu dibuat supaya ada namanya anti-flu. Influenzanya itu dibuat supaya ada anti-flu-nya bisa dijual. Dan sampai sekarang kan tetap laku. Itu yang kedua. Tapi saya lebih berat pertama. Kenapa? Senjata itu senjata itu bisa dikatakan senjata kalau sudah ada korban dari senjata itu. Jadi selama itu belum pernah ada korban atau tidak pernah terlihat efeknya, ya dia tidak akan pernah ini sih. Tidak akan pernah dikatakan senjata. Ya ini pendapatku ya. Banyak orang yang menentang enggak ini. Sebentar. Jadi Bapak setuju kalau ini adalah sengaja senjata biologis? Saya rasa begitu. Saya setuju banget dengan Mas Arfan, saya setuju banget karena beberapa sebentar enggak. Berarti aku selesai menurut dulu. Anda siapa yang bikin? Oke, ini sekaligus ya, biar aku nanti teman-teman tinggal nambahkan. Menurut saya ini adalah senjata yang sedang diuji coba untuk membuat efeknya ada dua. Satu, menunjukkan posisi Cina. Yang kedua, ngetes untuk perekonomiannya itu sekuat apa dunia ini. Jadi memang ada yang menggunakan kesempatan ini ya untuk mendorong Cina untuk mengetes senjatanya untuk melihat kekuatan negara-negara itu sejauh apa. Karena kenapa? Yang ditimbulkan dari corona ini tidak hanya penyakit, tetapi efek hutang.
tetapi efek hutang terhadap antar negara. Kamu lihat aja beritanya kemarin, Jokowi rilis press ketika dia menambahkan sekitar 405 triliun untuk biaya penanganan corona. Dia bilang, Indonesia sudah siap minus tentang pertumbuhan ekonomi sampai 3%. Berarti efek yang ditanggung Indonesia, utang 3% akan bertambah. Dari utang biasanya yang sudah ngutang, akan nambah utangnya sekitar 3%. Jadi efek hutangnya ini yang sedang dicari oleh negara-negara tertentu untuk menutupi, contoh ya, aku Indonesia, ILO sebagai pemilik dana, tidak harus negara. Ada bank-bank tertentu yang memang mereka siap untuk menalangi. Salah satunya, apa sih yang di Indonesia? IMF. Bukan IMF. Ada salah satu di Amerika itu yang kemarin bank besar kok. Aku lupa namanya. Nanti Reserve Bank of America. Fed. Bank Federal Amerika. UBS. Bang Hotman. Ya, tetap aja, Bang, kalau mau bicara soal dana utang itu semua negara ngutang ke satu. Ngomong Bang ini Rodri nih ngomong nih. Ngomong Rod. Karena ya itu kan menjurus ke semuanya. Kenapa coba Anda bayangkan Bank Indonesia aja lah ya. Semua peraturan harus lewat ke Bank Indonesia. BCA mau dia sebesar apapun, BCA, Mandiri, mau dia punya dana yang ada sebesar apapun, pemegang saham begitu banyak, mereka harus tetap diatur sama Bank Indonesia. Ya kan? Karena pertanyaan, Bank Indonesia punya siapa? Punya negara bukan? Iya, punya negara lah. Siapa bilang? Bukan punya negara itu. Bapak nggak ngikutin teori konspirasi sih. Bukan punya negara itu. Loh, iya. Kedoknya BUMN. Iya, tapi punya tahu. siapa? Ya punyanya mafia-mafia itu antara bank-bank. Mungkin Kak Rodri aja omongin dulu topnya aja, base-nya, nanti baru kita keruk sampai ke dalam. Topnya itu IMF. Nggak ada lain lagi, itu kedoknya. IMF itu paling atas yang ngatur semua bank sentral di dunia itu IMF. International Monetary Fund. Kalian tahu Fed, FED, the Fed? Ya, tahu. Menurutku sih IMF itu cuma boneka aja. Yang benar-benar pengatur keuangannya adalah FED. Yang nyetak uang, basically. Dan IMF itu cuma menyediakan, dan negara-negara lain bakal ngutangnya ke IMF. Mungkin ini, kalau saya boleh mengutarakan pendapat ya, saudara-saudara sekalian. Audionya kecilin dong. Kenapa nyetel Spotify? Sudah. Kecilin dulu. Nah, ya kan Kak, kalau kita bicara soal utang negara, mau kamu bicara soal Amerika pun utang negaranya banyak, paling banyak malah dinilai sama negara yang lain. Nah, utangnya kemana? Itu. Sedangkan negara yang super power gitu punya utang sendiri. Utangnya kemana kalau nggak ke mereka itu? Karena mungkin utang mereka besar, tapi pemasukan mereka juga lebih gede daripada utang kan, jadi kan? Iya, nggak bisa gitu juga. Jadi menurut Rodri, yang bikin virus ini yang punya bank. Yes. Pokoknya intinya menurut saya dari pandemik virus corona ini atau apalah, itu pokoknya hubungannya sama dua negara adidaya ini, Amerika sama Cina ini. Dan yang kalau kita lihat presentasinya di statistik kena dari negara-negara, kenapa paling besar kena ke negara-negara yang berpengaruh sama mereka? Gitu loh. Oke. Jadi kayak aku punya pertanyaan gini. Di dunia heboh pandemik tentang corona. Ya kan? Indonesia ada beberapa pejabatnya yang kena. Ya toh? Pertanyaanku, kenapa di Cina nggak pernah muncul, pejabatnya Cina, menterinya Cina kena corona? Ya, harusnya kalau misalkan itu berita yang besar, harusnya mereka juga kena dong. Dan itu bakal booming pastinya beritanya. Kenapa mereka malah pejabat tinggi nggak kena sama sekali? Itu pertanyaan loh. Ya berarti kan sudah semakin jelas kan kalau dunia itu udah banyak tirani dan juga dikendalikan oleh orang-orang di luar sana. Ini nih, besar mereka tahu. Fakta yang mau saya kasih tahu nih. Di Indonesia udah berapa orang yang kena jadi PDP UDP? 2000-an. 2000-an ya? Udah 2000-an ya?
Ingat 2000. 2.200 sekian. Di Iya. Timor Leste baru ODP doang 1. Padahal letak kita sama Atambua. Ya kan? Ya. Di Indonesia 2000, Timor Leste PDP Pak 1 doang. Itu antara memang nggak ada yang kena PDP atau mungkin yang Positif apa udah namanya? mati. Iya, yang positif sudah mati atau mungkin Udah nggak tahu. petugas yang untuk mengecek orang corona itu sedang berburu babi kan, saya tidak tahu. Ya kita nggak tahu kalau itulah. Yang penting kan Nggak, tapi memang gini ya, ini memang kita boleh nggak tahu fakta, tapi kan tidak memberhentikan kita untuk berkonspirasi kan, itu kan iya. sah-sah saja untuk Jadi gini, memang kalau aku lihat ya, memang serba sulitnya untuk masalah corona ini adalah sebenarnya ini bagian kecil dari yang kita alami sekarang ya. Ini adalah bagian kecil dari sisi lain corona. Tapi bagian besarnya adalah yang Linggar tadi bilang, ekonominya itu tsunami-nya gede banget gitu loh. Ya. Setuju. Efeknya itu ke sana. Jadi menurutku ini adalah salah satu sisi efek corona. Orang meninggal, penyakit dan lain-lain. Tapi efek yang lebih besar dari sekeliling corona itu adalah ekonominya. Itu yang lebih membunuh sebenarnya. Iya, betul. Ekonomi itu, ya. Jadi yang kita harus tanggepin itu adalah, ya sekarang ya, posisi sekarang. Aku nggak peduli lah secara pribadi. Mungkin kalau beberapa minggu yang lalu, awal-awal corona, aku masih gencar. Maksudnya, masih penasaran sama apa sih corona ini. Aku tidak melihat dari sisi penyakitnya, tapi efeknya itu kemana. Nah, terus penyebabnya apa? Ya, yang buat aku secara pribadi yang paling masuk akal itu adalah satu, ini adalah senjata. Karena kenapa senjata? Tidak mungkin virus sebesar ini bisa secepat itu menyebar ke berbagai negara kalau tidak ada yang disengaja. Kita lihat pada waktu yang lalu flu burung, tidak sebanyak ini, gengs. Tidak separah ini. Tidak separah satu ya. Iya. Bisa jadi Bang, jadi flu burung, MERS atau apa namanya itu, flu babi, itu semua hanya percobaan mereka membentuk satu senjata yang lebih kuat lagi. Mereka tiga nyoba kok nggak ngefek gitu. Oh nggak ini, akhirnya mereka coba itu senjata, Gar. Jadi kenapa kok aku yang paling kemarin ya yang tadi aku bilang. Kalau kamu lihat bacanya yang aku telusuri tentang salah satu dokter yang mengungkap COVID pertama kali, itu hilang. Kenapa kok dia sampai hilang? Dan kamu tahu, rumah sakit yang memegang virus Wuhan ini adalah rumah sakit militer. Ya. Rumah sakit militer Cina. Makin pertanyaan kan? Makin pertanyaan. Salah satu rumah sakit militer terbesar di Cina. Kenapa mereka yang pegang itu gitu loh? Dan Wuhan itu di dalamnya di rumah sakit di dalam kota Wuhan ini. Ya aku semakin curiga aja. Sebenarnya bukan masalah siapa yang sengaja menularkan, enggak. Cina sedang menunjukkan kekuatan aslinya dari Cina sendiri. Orang lain boleh ketawa-ketawa karena mereka punya minyak, mereka punya nuklir, Korea Utara. Tetapi kalau Cina sudah bergerak masalah ekonomi, pemicunya ya ini. Gitu loh. Apalagi mereka kan Amerika bisa mundur kok. Nah, apalagi mereka kan sudah terbiasa hidup dengan perekonomian yang mandiri, punya mereka sendiri, nggak bergantung ke negara lain. Justru mereka jahatnya mereka ekspor. Kalau tadi Arfan bilang barang-barang mereka paling murah. Bukan barang-barang mereka. Sekarang pabrik kalau mau produksi cari bahan baku dari mana? Cina. Karena mereka yang paling lengkap dan yang mungkin dari secara harga dan kualitas ya inilah ya. Kalau kuantitas mereka banyak. Karena gini ya, kalau stop semua ya selesai. Ya karena mungkin gini Kak, Cina itu menurut saya adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi terpimpin. Maksud tau nggak maksudnya? Semuanya kan diatur oleh pusat, ya kan? Terus pada tahun saat berapa ya? Ya pada saat itulah mereka masih menganut sistem komunis kan.
Jadi semuanya apa-apa buat sendiri, ya kan? Semuanya dari kami, untuk kami. Kemudian kan Cina punya lahan, kemudian Cina punya sumber daya manusia banyak. Sumber daya manusianya itu banyak, kemudian murah. Ya, betul. Orang Cina itu mau kerja, tidak seperti orang kita kan? Betul. Mereka mau kerja. Nah dari situ kan kita bisa tahu bahwa efeknya sekarang dari Cina yang dulu yang terpuruk sampai sekarang seperti ini. Saya setuju sama Kak Rodri di mana atau Mas Arfan tadi yang bilang kalau saat ini adalah saat di mana Cina menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan cara menyebarkan pandemik ini. Dengan kekuatan media juga pun didukung. Betul. Jadi sebenarnya gini, corona ini bisa nyerang fisik sama psikis gitu aja deh. Fisik mungkin masih bisa sembuh dari manusia itu sendiri ya. Kalau psikis tuh loh, kalau udah sembuh, terus masih nyerang psikis kan jadi anxiety kan. Kemudian itu membangun stigma itu udah jelek. Betul. Itu udah lebih buruk. Mungkin nggak kena corona iya, terus kena tekanan stres dan lain sebagainya, penyakit manusianya sendiri itu keluar. Jadi mungkin meninggal bukan karena corona, mungkin karena serangan jantung atau tekanan darah tinggi, stroke dan lain sebagainya. Jadi harus dalam corona ini bukan hanya kita untuk kita yang belum kena, kita harus smart aja. Selain kita harus sehat dan bersih ya. Ya, betul Kak Linggar. Aku setuju yang bagian dari media tadi. Salah satu kata-kata dari saya lupa film apa gitu ya, tapi kata-katanya begini. Kebenaran yang nyata itu tidak pernah diungkap oleh media. Ya. Betul. Apa yang kita yakini benar, itulah yang dijadikan kebenaran. Contoh. Enggak. Virus ini itu yang murni virus. Itu yang akan digali terus. Itulah yang dibikin dibikin jadi sebuah kenyataan sama orang gitu loh. Media yang akan menyorot itu, karena virusnya ini dari Cina bla bla bla. Tetapi sisi lain yang aku selalu bilang, sisi lain yang tidak dilihat dari sisi corona ini, contoh dari sisi ekonominya, dari penyebab-penyebab di belakang layarnya, yang orang lain tidak inginkan itu sebuah kenyataan atau kebenaran, ya nggak akan diangkat sama media gitu loh. Yang diangkat media ini, yang diangkat media sekarang, itulah yang diyakini sebuah kebenaran. Jeleknya kan gitu. Ya. Ya, saya setuju dengan Mas Arfan ya. Kan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang adidaya ini tidak ingin membentuk negara-negara yang kecil-kecil ini, rakyatnya atau politisinya mempunyai stigma bahwa ini adalah senjata atau mungkin ini adalah balada ekonomi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ingin memberikan momok bagi negara-negara kecil gitu loh. Dan supaya negara-negara kecil ini tunduk kepada negara-negara besar ini, negara adidaya ini, seperti Cina. Jika Cina mempunyai mengeluarkan vaksin tadi, kan orang-orang negara-negara itu beli. Nah dari situ ekonomi mereka kan akan naik lagi. Iya. Ya kan, dari situ kan. Dan saya tadi pagi nonton beberapa berita dari CBS, HBO, kemudian CNN. Bukan ada ya? bukan berita. Pokoknya dari CNN, Al Jazeera, kemudian ada Al-Ghazali, Ahmad Dhani, El-Rumi, seraba apa lah apa. Pokoknya berita-berita yang keluar yang muncul itu di setiap TV berbeda-beda. Kayak di CNN itu lebih ke mereka berantem sama Trump. Kalau di Al Jazeera mereka membahas itu kejadian-kejadian di negara-negara seperti India, Pakistan, Tunisia dan lain sebagainya. Jadi media itu udah berbeda-beda. Jadi dari sini kita harus pintar-pintar milih media yang mana kita pilih. Dan media yang paling benar untuk kita pilih menurut saya adalah Warta Gereja Advent. Amin.
Boleh diaminkan, boleh haleluya. Amin. Boleh di unmute lagi Arfan sama Ilo di unmute sama Adi. Amin. Boleh semuanya bilang haleluya. 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 Iya. Bukan warta gereja, apa namanya? Adventist World. Tolong, saya masih orang lama, Pak. Iya, Oh, iya. Adventist World. Warta gereja. Atau ya memang media berperan apa ya namanya? Ya, berperan penting, Banyak. betul. Mengambil peranan penting. Betul. Bedakan dengan waktu H1N1 sama H5N1 sama SARS dulu kan. Kita dulu belum punya smartphone, which is dulu memang virusnya memang bahaya kan, bilangnya gitu. Cuma iya. efeknya nggak sampai kayak gini gitu loh. Perbedaan dengan sekarang adalah adanya smartphone, Dulu perasaan kalau ada H1N1 di Facebook tuh nggak booming banget ya, perasaan biasa-biasa aja. Yes. Cuma di berita-berita TV. Di Friendster juga nggak? Karena Friendster memang tahun berapa? Beberapa hari lalu aku juga sempat baca ini. Yang di lockdown itu coba media yang di lockdown selama Jim 2 Carrey bulan. Jim Carrey yang Setuju ngomong. itu. Selama Jim 2 Carrey. bulan. Pasti, Jim Carrey ya. Pasti masalah 80% di dunia itu selesai. Bilangnya gitu, cuy. Ini. Saya bilang kita tutup media nasional selama 30 hari. Dan lihat bagaimana 80% masalah dunia akan hilang. Setuju. Setuju itu setuju. Yang lebay itu media massa. Ditambah kecerdasan orang Indonesia yang menanggapi berita hoax itu tidak. Kalau di Indonesia ketambahan satu media, cuy. Apa? WhatsApp grup keluarga. Aduh. Ya benar. Setuju. Jual masker masih kan? Plus Jual masker, WhatsApp grup gereja. Itu jelas itu. Setuju. Bener, lucu. Berarti intinya adalah Anda diem dulu lama baru ngomong itu ger. Kalau ada cetak. Intinya Anda kalau nggak komen nggak pinter. Iya. Ya. Kalau nggak nge-share nggak tahu apa-apa intinya kalau saat di grup-grup itu, aduh. Iya, ya ampun. Jadi malah dibaca. Jual masker ya kan. Parah sih. Iya. Ngomong soal masker itu. Jadi waktu sebelum boomingnya apa namanya COVID di Indonesia ini, Indonesia tuh ekspor masker ke Cina. Oh iya? Ekspor masker. Loh, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena Indonesia apa Indomaret? Astagfirullah. Indonesia. Karena dari bulan Februari atau Januari itu yang kita belum ada masuk. Mending Indomaret, Pak, daripada Indovision. Aduh. Kurang. Kalau jarak jokes Anda dekat, termos doang. Kualitas menurun. Lucu nggak gitu loh. Jadi Anda. Jadi stok masker tuh bener-bener di stop di kita, batasi paling sebulan sekali datang. Nah, aku tanya ke toko-toko, yang salesku tanya ke toko-toko, ada yang ngebeli, dia oper lagi, dia oper kapal. Dioper kemana nih, Mbak? Langsung kirim ke Cina semua. 1.000 karton, 2.000 karton, opernya ke Cina semua, naik kapal. Tapi sama maskernya kan? Bukan cuma karton kan? Iya, Pak. Dan sekarang kita harus beli di sana dong. Kalau jarak deket-deket doang, sampah, Pak, menuhin zoom. Iya, enggak. Ini serius soal apa masker ya. Kemarin Gita cerita sih ke aku. Dia kan ada 2 temennya yang ada bertiga sekarang. Bertiga berarti. Ada 3 teman dekatnya termasuk si Gary. Gary itu kan di Siloam. Di Siloam, terus ada 2 temennya di Siloam Karawaci. Nah, rumah sakit saya tuh di Siloam Karawaci. Salah satu temennya ini sempat marah sama sama rumah sakit karena mereka minta ganti masker karena itu kan masker 1 kali kepakai. Ya. Sedangkan mereka harus menggunakan itu seharian.
Bahkan ada yang sampai 2 hari. Ya otomatis banyak saja yang suster-suster ataupun perawat-perawat atau dokter-dokter itu menolak. Karena kenapa? Ya mereka tidak ingin mengorbankan nyawanya mereka sendiri atas dalam tanda kutip kepelitannya rumah sakit. Salah satu yang menjadi, saya rasa ya, menjadi mafia masker ini ya rumah sakit ini. Karena kenapa? Mereka yang mengendalikan segala urusan alat-alat medis. Medis ya. Jadi karena kenapa? Mereka tahu sendiri pasokannya itu masuk gitu loh. Masuk ke dalam rumah sakit. Tuh. Iya, tapi kan nggak sesuai dengan seperti ya maksudnya mungkin dengan standar hariannya mereka dapatnya seberapa ini kan nggak. Jadi kalau misalkan mungkin sehari mereka dapat jatah berapa ratus karton buat sebulan buat pakai ganti-gantian. Mungkin sekarang karena mungkin kondisinya lagi tambah meningkat, situasinya makin banyak, tapi pemberian tetap bakal segitu, nggak akan berlebih, makanya agak kelihatan kurang. Nah, sekarang yang justru aku tahu. Minggu lalu atau 2 minggu lalu itu ada berita rumah sakit mana gitu hilang maskernya berapa ribu gitu. Iya, karena sekarang yang aku dengar dari prinsipal dari pabriknya ada pengepulnya sendiri. Yang itu sekarang sampai jadi pertanyaan sampai sekarang pemerintah nggak bertindak gitu loh untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Pengepulnya itu ada sendiri. Ada mafianya sendiri. Betul, Rod. Betul. Itu aku setuju, Rod. Sekarang bicara soal APD, pelindungan diri itu, sebenarnya kalau mau dicari sebenarnya ada, cuma kan mafianya itu ada. Kok mereka mesti beli 12 ton dari Cina masker N90, sedangkan di Shopee masih jual per piece 45.000? Ayo. Bahkan gini ya, selain itu ya, Rod ya, kamu ingat nggak kemarin ada yang ngambil obat dari Cina? Iya. Ya kan? Semuanya seakan-akan tepuk tangan. Yang ngambil ke Cina siapa? TNI. Atas dasar urusannya siapa? Siapa yang nyuruh? Prabowo. Terus aku sebagai orang langsung ketawa. Iya, nanti saya TNI yang gini supaya aman. Aku tanya, terus selama ini yang memang jadi mafia itu siapa? Ya mereka, gitu loh. Selama ini mafia beda sama siapa? Beda Ya sama Singapura. Singapura jelas-jelas belak-belakan justru TNI tentaranya bantuin menyebar masker bisa gratis buat masyarakat. Jadi ketika Prabowo bilang nanti kami akan amankan, loh iya. Karena kenapa? Mafia besarnya itu ya kalian, gitu loh. Diamankan, tapi kan disebarnya nggak tahu gimana caranya. Iya. Mafianya itu ya mereka itu, bos-bos itu. Mereka bilang nanti kami amankan. Tenang, ya karena kenapa? Kalian kepala mafianya. Kalau buat aku ya, lo mau percaya atau tidak percaya, itu urusan masing-masing. Tapi kalau buat aku tidak pernah percaya siapapun di pemerintah sih. Orang kalau sudah masuk dalam pemerintah, Linggar tadi bilang sudah mention di awal. Kalau kita sudah bicara politik, itu nggak ada yang bisa dipercaya. 100% itu nggak. No. Kayak iso lah. Kalau kalian nonton Designated Survivor di Netflix, wah itu ngeri banget. Apa? Designated Survivor. Tentang apa itu? Politik keren tuh. Nggak ada promosi. Iya, saya promosi. Di situ. Saya promosi. Atau gimana? Saya promosi. Karena Anda main di situ kan, jadi cameo kan ente. Oh, enggak. Jadi cameo, Jok ngadeli. Ya sih, itu menurutku apa ya? Pemerintah itu pemain besarnya. Ini ini kan menurutku perang pemerintah ke pemerintah aja. Kita yang jadi korban. Kayak perang. Betul. Kayak perang dunia. Kayak yang aku komen ya, kayak apa namanya? Salah satu kata-katanya siapa namanya? Dia bilang gini, toh nanti kalau kita larang, mereka akan kembali kepada
Maksudnya larang itu membuat peraturan untuk tidak boleh mudik. Ya. Mudik Lebaran ini loh. Toh kalau Ya. kita nanti akan larang, mereka pasti akan paksa dan malah akan demo. Jadi kita hanya bisa menghimbau. Padahal Jokowi itu sudah bilang jangan, ya kan? Jangan. Tetapi kenapa masih bisa bicara gitu? Ya asli nih, itu bosnya Jokowi. Di antara semua ini, ya kalau teman-teman mungkin ada lihat yang kemarin, Seksi killer. Nah, yang paling gede siapa? Itu perusahaannya dia semua kok. Iya, semua itu dia punya semua. Jadi aku percaya bahwa itu yang nyetir PDIP, nyetir pemerintahan. Karena omku di awal, jadi ketika Jokowi mau naik, dia sudah ngomong karena mungkin dia basically polisi dan dia tahu dunia persilatannya para bos-bos jenderal-jenderal besar ya. Dia sudah bilang, saya. dia sempat bilang kalau Prabowo nggak mau gandeng sama Jokowi, itu ada 2 kemungkinannya. 1, Prabowo akan jadi presiden sendiri, mencalonkan, ya kan? Atau Jokowi harus mau ngalah untuk jadi wakilnya Prabowo. Karena, ya kan? Terus omku bilang gini, tapi itu yang kedua itu paling susah. Yang paling gampang itu Prabowo untuk jadi wakilnya Jokowi. Karena kenapa? Di belakangnya Jokowi itu ada namanya. Pada waktu itu aku nggak ngerti. Apa. Sumpah lo. Sumpah bos. Pada waktu itu aku nggak ngerti siapa. Tapi yang omku tuh sudah ngomong, kalau Jokowi naik, ini pasti di tangan kanannya. Bener. Baru aku tahu itu ngeh dia siapa itu ya ketika seksi killer itu membelah sih. Pada waktu itu aku hanya tahu dia mantan ini bla 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 bla. Tapi ternyata gurita perusahaannya sebesar itu, ya bosok. Termasuk kalau yang aku bilang tadi Siloam tadi ya. Si siapa namanya? Si pemiliknya Lipo Group itu? James Riyadi. James Riyadi itu mafia juga. Dia itu salah satu mafia lawannya si Ciputra, Insinyur Ciputra. Insinyur Ciputra cuma punya mall sama mall sama real estate. Kalau James Riyadi sekolah, maringono mall, terus perumahan, apartemen. Tapi Anda perlu ingat. Rumah sakit yang paling dia ngeri. Tapi Anda perlu ingat dari si James Riyadi ini ada yang gagal. Yang mana? Yang Mekarta. Iya, Mekarta kan. Iklan doang. Loh, tapi karena kenapa di belakangnya itu banyak pemainnya, bos. Dia nggak bermain sendiri. Saya bukan sombong atau gimana ya. Saya ambil satu klaster di situ. Terus? Sampai sekarang saya nggak nginjakkan kaki di rumah baru saya. Saya bukan sombong ya. Saya memberikan nama. Ya, memang nggak bisa disombongkan kalau nggak jadi-jadi, bos. Nggak bisa disombongkan juga. Nggak jadi-jadi soalnya. Ya, rumah saya itu kalau saya lihat di sana, di tempat saya itu selalu kalau datang ke sana saya selalu mengadakan acara. Acara apa? Touring motor lawas. Batu pertama. Peletakan batu pertama. Terus. Oke, 10 menit terakhir. Mungkin ada kesimpulan dari kalian. Jasmine. Harapannya dan harapan apakah ada teori konspirasi lain dari Jasmine? Ya, mungkin Jasmine berharap apa lalu melihat ini gimana sih endingnya. Aku penasaran sebenarnya lebih ke ending corona ini sih. Ending corona ya, Kak ya? Ya. Ending corona aku gimana ya, pendapat aku sih bakalan tetap ada sih, nih nggak bakal pernah bisa langsung nggak bakal benar-benar hilang ya. Rod, bisa diam dulu, Rod. Tak mute loh. Jadi mungkin bisa jadi sama kayak tadi, kayak flu. Mungkin corona juga bakal sama kayak gitu, bakal tetap ada terus-terusan. Terus menurut aku sih, kalau dari aku sih sengaja juga ada corona
Nggak apa-apa ya kalau salah ya, Ya, Kak nggak ya. apa-apa. Boleh. Monggo. Nggak apa-apa lah. Memang nggak ada yang benar kita omongin dari tadi. Di sini nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar Menurut kita omongin dari tadi. satu, karena kan ada positifnya juga dari corona. Nggak semuanya negatif gitu kan. Yang pertama itu karena polusi di dunia juga udah mulai menurun. Jelas. Karena kan orang-orang nggak ada yang keluar. Social distancing semua. Terus yang kedua, sengaja juga karena buat ngebunuh secara, gimana ya Kak? Itu kayak pembunuhan secara massal, tapi nggak akan ada Yang tersangkanya disalahkan. gitu. Ya, Yang tidak ada yang disalahkan. bisa disalahkan. Ada yang disalahkan. Jadi karena kebanyakan penduduk di dunia, jadi caranya itu adalah corona ini sendiri juga gitu loh. Jadi nggak akan ada yang disalahkan. Menurut aku positifnya itu gak tahu ya positif apa negatif, tapi menurut aku tuh positif juga sih. Menurut aku untuk pengurangan populasi di dunia sama polusi gitu. Menurut aku. Kayak Thanos Kontrol ya. populasi. Kayak Thanos ya. Kayak Thanos. Harga yang kecil tapi- untuk harga yang besar. Iya ya, tapi aku setuju yang omongannya Jasmine ini ya. Sebelum aku nggak usah pakai kesimpulan deh. Gini, yang tiga efek yang paling kelihatan secara nyata. Satu, kependudukan itu berkurang. Kita tahu persis manusia terlalu banyak, ya kan? Dengan begini, ya itu efek dari senjata tadi ya, yang aku bilang konspirasinya. Ini dipakai untuk menekan ini. Yang kedua adalah polusi, geng. Polusi itu di Cina turun 3%. Di Cina sendiri 3%. Secara keseluruhan. Sejak ada lockdown. Padahal lockdown mereka cuma 3 minggu. 3%. Berarti maksudnya nggak ngefek kan yang ada kampanyenya ini loh. 1 hour, Hour. itu loh. Earth Hour. Ya, Earth Hour itu loh yang cuma sejam lalu matikan semua. Nggak ngefek. Gitu loh. Ini ngefek banget 2 minggu, bos. Maksudnya ya ini ya kembali lagi ya, mungkin konspirasinya diambil mau nggak mau ini kita harus pakai senjata ini, kita pakai untuk istilahnya meriset semuanya. Ya bisa jadi. Emang secara dilihat kok jahat banget, tapi menurut ya, dan aku juga setuju, ini dari sisi positif lain yang kita bisa syukuri sih, ada corona begini. Nggak kepikiran kan bisa libur 2 minggu lebih, maksudnya secara massal begini. Masalahnya SPP-nya tetap, Pak. Ya, Iya juga ya. ya itu tadi Arfan berpendapat karena nggak ada keluarganya yang kena langsung. Mungkin kalau keluarga yang kena langsung penyakitnya berpendapatnya beda, Pak. Iya, Jadi kita betul. nggak bisa lihat perspektif kayak gitu. Positif, negatif sih Kak. Positifnya gitu juga, karena kan yang diserang juga kan orang-orang tua. Gitu. Lebih rentan orang tua. Ya. Yang serang Tapi- tuh orang tua. Kan termasuk Itu nggak orang di Cina itu kan populasi paling banyak juga kan di dunia kan, nomor 2 kalau nggak salah, nomor 2 ya. Iya. Nomor 2. Gitu. Nomor 1 dia, Cina nomor Nomor 1 satu. populasinya. Sengaja kan dibuat kayak itu, kena juga ke Indonesia kan juga termasuk nomor 4 ya. Host bangsat, host. Ya. Iya. Di mute Oke. kamu. Nggak ngomong juga. Tahu-tahu anjing. Silakan Bapak Linggar, Ayo, silakan. Bapak Lenggar. Sekarang waktunya, Pak. Waktu Bapak terakhir. Linggar, silakan. Oke, jadi pertama-tama Tiba-tiba saya di mulai. mute sama dia. Assalamualaikum ya. Jadi gini ya, corona ini unik. Virus tapi geraknya menurut saya bisa ditebak gitu loh. Akan kemana kita bisa nebak. Yang kita nggak bisa tebak ini kapan akan selesai menurut saya. Betul. Ada yang pernah nonton film Downsizing nggak? Ya, Ya, manusia jadi mirip kecil. nggak? Oh iya, aku nonton. Iya. Iya. Kalau kita lihat di film Downsizing kan ada saintisnya bilang kan, kayak Mas Arfan bilang, manusia udah terlalu banyak gitu loh. We need some reduction, some reducing. Di dunia ini kan perlu dikurangi gitu loh. Makanya dengan virus ini kan, kayak Matt Damon kena anaknya dulu, istrinya, lalu dia. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau dilihat dari sisi negatif dan sebagainya. Tapi kalau dari Kak Jasmine tadi bilang, saya setuju. Ada sisi baiknya untuk bumi kita sendiri. Jadi menurut saya bumi juga lagi menyembuhkan dirinya sendirilah, kayak polusi berkurang dan lain sebagainya.
Ini kalau kita mau perpanjang lagi sebenarnya ada satu hal yang ingin saya bahas sebenarnya. Cuma karena mengingat waktu katanya host, ya jadi kita bahas lain waktu ya. Bagi 2 part aja, Pak. Iyalah. Bapak yang edit ya. Ingin Editornya males ngedit soalnya. jadi kesimpulan dari saya gini. Jangan takut lah. Jangan takut. Mungkin corona boleh nyerang fisik kita, tapi jangan sampai kita terserang oleh psikis corona. Jangan sampai itu menyerang ke kita, karena takutnya kalau begitu, saya katakan tadi, psikis itu lebih berbahaya, bro. Terus, satu lagi, tetap, ya ini saatnya kita untuk mendekatkan diri kita sama Sang Khalik ya. WC. Ya. Ngeri. Serius ini. Ya, betul. Setuju. Mendekatkan sama Sang Khalik ya kan, mendekatkan diri sama Tuhan. Saya aja manusia murtad seperti ini setiap pagi baca renungan pagi, bro. Bangun jam 4 pagi doa subuh. Saya loh. Biasanya enggak. Biasanya kalau libur gini bangun jam 12, Pak. Bangun jam 1. Ya. Saya sudah mengurangi Dota dan lain sebagainya, saya sudah kurangi. Ya, bagus. Tapi Apex Legend nambah. Apex Legend. Malah nambah Apex Legend, COD, PUBG nambah malah. Enggak, saya nggak main PUBG. Saya game-game HP nggak main. Ya. Bagus. Karena dilarang oleh gereja kita kan. Aduh, masih diingat. Iya. Saya ingat. Iya. Saya ingat. Anda, Pak Host, Anda harus ingat karena Anda yang promosi cangkem Anda Dia kemana-mana. ketua panitianya, Pak. Kami sudah sparring jemaat kami ya. Itu saya sudah punya teman dari Legend, saya mitikin loh. Saya ditekan atas bawah soalnya. Jadi Jadi itu. tidak ada dukungan. Kami semua 5-5-nya mitik. Iya. Sampai sana. Nggak ada gamenya. Kami tuh kayak atlet Asian Games kemarin, tau nggak? Yang dipulangin karena nggak perawat, tau nggak? Gara-gara kayak gitu mirip. Oke, terima kasih Bapak Lenggar. Ilo. Oke. Ngomong-ngomong tentang serangan psikis tadi yang disampaikan oleh Bapak Narindra dan Bapak Arfan. Saya lebih protes sih. Bukan kesimpulan. Ya, nggak apa-apa. Itu mereka beberapa minggu lalu kakak saya ini ke puskesmas. Cek tekanan darah. Dan dokter bilangnya sekarang itu semua pasien yang datang sakitnya itu sama. Ya gejala-gejala corona itu semua. Dokternya itu sampai geleng-geleng, ini orang-orang ini udah kemakan sama, maksudnya udah kesugesti gitu, udah kesugesti. Jadi sakitnya itu bisa sama semuanya. Tetap sehat, bro. Ya, Bapak Lenggar sudah. Saya like ya, udah ya. Jadi beneran kalau dibilang udah kemakan serang psikis, udah bener. Sebagian besar orang Indonesia kebanyakan kayak gitu. Jadi sakitnya sekarang semuanya itu. Terus saya baca satu lagi tentang virus corona ini. Satu-satunya supaya bisa menyebarkan virus corona ini adalah dengan memperbanyak asam aminonya di virus itu sendiri. Jadi dari virus H1N1 dibandingin sama COVID-19 ini, asam aminonya itu bisa 9 kali lebih besar. Dan mereka bilang ini tidak mungkin terjadi secara alami. Ya. Jadi itu kayak salah satu membuktikan kalau ini bukan something yang tidak disengaja. Melainkan sesuatu yang disengaja. Itu aja sih. Jadi yang paling penting itu kita jangan sampai keserang psikis kita walaupun memang sangat berat. Itu Kenapa dari saya. Dari tadi
ngomongnya berkualitas kayak gitu, Pak, daripada Loh, jokes-jokes kan bapak-bapak tadi tadi dikeluarin. Tadi kan Anda sama Bapak Apang lagi seru ngomong sama Rodri ya. Saya ngalah dulu Ya, lah. Anda behave dong kalau sudah tahu kata kami ngomong, jangan ngejokes dulu. Betul. Bapak ini- Orang Bapak tua ini kok gituin nih. Bapak pendengar minoritas kuadrat gak sih? Peran saya tuh memang kayak gitu. Ya. Pak, tolong host peran sampah kayak gini tetap dipertahanin, Pak. Mungkin penting di sini. Buktinya saya masih dipertahankan sama owner. Sama owner betul. Emang ownernya harus diganti nih. Ini siapa yang megang saham? Kan. Saya beli. Tapi memang gini ya, ini Silakan, di Bang. sisi lain ya, terakhir ini. Kita nggak boleh kalah lah sama corona ini. Aku nggak takut masalah penyakit. Setuju. Aku nggak takut masalah penyakit, tapi aku lebih takut masalah ekonominya sih. Ya. Ekonomi yang di belakangnya ini. Para pakar ekonom yang aku lihat di YouTube, mereka memperkirakan 2 tahun ke depan efeknya masih akan kerasa gara-gara kejadian 3 bulan ini. Masuk bulan keempat ya. Jadi iya. memang ini adalah efek yang menjadi besar. Aku lihat hari ini dolar sudah 16.300. Saya sebagai pakar ekonomi Lain euro. mau memberikan pandangan terhadap kenapa Jokowi susah banget mau nge-lockdown Indonesia. Ya salah satunya ekonomi ini ya, Ilo ya. Karena ekonomi itu. Enggak, masalahnya gini. Indonesia itu paling susah pulih ekonominya. Dulu tahun 98 dolar itu cuma berapa? 2.000, 3.000-an. Ya. Naik sampai 18.000 dan sampai sekarang nggak bisa balik di bawah 10.000 nggak bisa. Oh, Oke. pernah 7.000 kan 2013 nggak sih? Iya. Tapi kan Iya. buktinya Setelah itu sampai balik. sekarang main di Setelah itu 12.000. Nah, ini yang ditakutkan sama Jokowi. Kalau dia mau lockdown, Indonesia ini susah untuk pulihnya. Takutnya ya kayak gitu. Padahal dulu 2.000 loh. Sampai sekarang nggak bisa lagi. Itu mungkin salah satu pertimbangan Jokowi kenapa kayak susah banget dia mau keluarin lockdown. Walaupun sudah banyak pihak yang mendorong dia. Ada sisi sebenarnya kalau aku mau bicara sedikit agak geser ya. Iya, sebagai penutup juga. Geser Sebenarnya apa? Iya, geser. Nah, kalau kita ngomong Anies Baswedan, sebenarnya mungkin karena dia seakan-akan terlihat villain di antara Jokowi, omongannya dia nggak didengar. Nggak dianggap. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat sisinya Anies secara real, ya mungkin ada benernya. Salah satunya begini, kita lockdown wilayah-wilayah, tetapi WNA masih bisa mondar-mandir kemarin. Yes. Ya, Setelah dia ngomong gitu, baru langsung ditutup. Baru setelah itu ada peraturan kita akan tutup, sama sekali kita tolak selama 2 minggu ke depan. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Orang-orang itu nggak sadar bahwa itu masih terbuka. Karena kenapa? Menteri Luar Negeri sudah ngomong, sudah membatasi. Tetapi masih ada ternyata celahnya. Gitu loh. Ini adalah salah satu yang kadang-kadang yang nggak masuk akal yang juga. paling bikin aku jengkel sekarang itu apa? Tapi kayaknya ini nggak layak untuk terbit, jadi nggak usah aku sampaikan lah. Nanti kalau nggak record, baru aku bilang. Oke, Mas. Oke, tutup aja, Pak. Tutup. Terima kasih buat minoritas tutup. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang sudah ngundang saya, terima kasih. Lain kali ajak-ajak lagi, tapi saya nggak mau ada orang ini. Mana Bapak nunjuknya nggak kelihatan. Waduh, ya saya lupa. Saya sama teknologi nggak seberapa paham. Bisa didoakan klaster saya supaya cepat selesai. Nggak mungkin. Angel itu, Bos. Angel Mekarta itu. Apa Mekarjo itu dah? Mekarjo. Iya, kalau harganya seberapa? Alphard, bro. Alphard 1. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis. Terima kasih semua buat kalian yang udah mau join podcast Minoritas Kuadrat kali ini. Thank you Jasmine, thank you Rindra. Thank you Jux Niro Hardlan, thank you Juxnya. Jadi bekal buat saya, hati-hati ngejokes. Maaf, saya tidak pakai Jux, saya pakai Spotify. Bukan. Mau penutupan, Anda bikin memori yang baik. Jangan ngecap
otak saya malam Rohatan mati. Oke, Supaya bahan Saya hina-hina di Twitter. sampai Iya, ketemu di ya, episode Twitter saya tetap selanjutnya. on. Ya, dah. Bye.